Selamat pagi, siang, maupun malam, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya dan beserta kelompok saya akan mempresentasikan final project mata kuliah Information System dan Analysis Design kami, yaitu iRISE. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Bramantyo Wisnu Mukti, saya sendiri Edward Zakarvan Mamurizega, Pairus Aditya Nur Yusuf, Gempar Bambang Godata, Rian Ferdinand Andison, dan Vincentius Dennis Janitra. iRISE adalah suatu proyek aplikasi yang mendukung program mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual. Terinspirasi dari bunga iris, iRISE hadir untuk memberikan suatu harapan dan menemani korban kekerasan seksual untuk bangkit dari keterpurukannya dari korban kekerasan seksual. Aplikasi iRISE terdiri dari berbagai fitur, diantaranya ialah pelaporan, tombol darurat, share location, interaksi antar pengguna, media edukatif dan meditatif, serta bantuan perlindungan hukum bagi penggunanya. Untuk deskripsi aplikasi, aplikasi iRISE dirancang untuk melindungi serta mengantisipasi tindakan kekerasan seksual yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. iRISE adalah suatu aplikasi interaktif yang kami harapkan untuk dapat mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi iRISE tanpa kesulitan dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang dari kami untuk menciptakan suatu aplikasi iRISE ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual adalah satu bentuk perilaku yang menyiratkan atau mengakibatkan tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak dan terhadap orang yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan suatu reaksi negatif seperti rasa malu, trauma, marah, benci, menghina atau merendahkan gender. Poin pertama kami memilih untuk latar belakang kami untuk menciptakan aplikasi ini adalah belum adanya aplikasi yang membantu korban kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, dibutuhkannya sebuah sistem aplikasi yang mampu menghubungkan korban kekerasan seksual dengan kepolisian, Komnas Perempuan, dan psikolog. Poin ketiga, dibutuhkannya suatu media pelaporan atas tindak pidana kekerasan seksual yang mudah dipahami pengguna. Media pelaporan tersebut berhubungan dengan hukum, yaitu ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, kepolisian, dan psikolog. Untuk rich picture. Rich picture di sini pertama-tama pengguna akan melakukan registrasi dengan mendaftar akunnya pada aplikasi iRISE. Setelah melakukan registrasi akun, user akan melakukan login sesuai dengan akun yang telah diregister di aplikasi iRISE. Setelah login, user akan dialihkan ke halaman homepage yang berisi fitur-fitur yang dapat diakses. Fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna adalah fitur edukasi yang berisi artikel edukatif, video edukatif, dan undang-undang tentang kekerasan seksual. User juga dapat mengakses fitur chat dengan psikolog untuk melakukan curhat mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh korban, fitur pelaporan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh pengguna, dan fitur telepon darurat untuk meminta bantuan atau pelayanan dari kepolisian atau Komnas Perempuan. Dan fitur terakhir yaitu panic button, yaitu button untuk menolong korban kekerasan seksual yang sedang berada dalam bahaya atau sedang dalam keadaan genting saat dalam bahaya kekerasan seksual. Dan selanjutnya, sistem definition. Sistem definition memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai kemungkinan, interpretasi, fungsi, dan manfaat yang akan disediakan oleh sistem tersebut. Sistem definition digunakan untuk membantu dalam meluruskan opsi atau pandangan yang berbeda dari berbagai alternatif yang tersedia. Maka harus dibuat secara jelas dan tepat untuk mencapai suatu keputusan yang tepat mengenai sistem tersebut. Untuk menjelaskan sistem definition, terdapat satu kriteria yang digunakan, yaitu disebut dengan factor: functionality, application domain, conditions, technology, objects, dan responsibility. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah hasil wawancara yang didapat dari kekerasan mengenai kekerasan seksual adalah kekerasan seksual sering terjadi dimanapun dan kepada siapapun, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang sudah menikah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang kalangan umur. Korban kesulitan untuk melapor ke pihak berwajib sehingga banyak kasus yang tidak tercatat korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual juga dapat membuat gangguan stres dan pasca trauma apabila pelecehan menyebabkan kerusakan organ seksual korban saat terjadi kekerasan pada fisik korban. Korban juga dapat melampiaskan atau membalas dendam dari apa yang mereka alami saat dewasa nanti. Sistem development methodologies.
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan Agile. Agile adalah suatu metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan oleh values, principle, dan core practices. User requirement. User requirement atau persyaratan pengguna adalah suatu syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai tujuan dari pengembangan sistem baru. User requirement mampu memberikan suatu informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk spesifikasi, desain, dan verifikasi lebih lanjut dari sistem aplikasi iRise. Sistem aplikasi iRise ditunjukkan untuk memudahkan klien atau user untuk mendapatkan suatu rasa aman dari tindakan kekerasan seksual, rasa nyaman, rasa kondisi untuk jauh dari tindakan kekerasan seksual. ARS juga digunakan untuk tempat untuk bercerita, di mana akan memberikan fakta bahwa klien tidak sendirian untuk menghadapinya. Rumusan masalah yang kami tuturkan pada ini adalah yang pertama, bagaimana cara korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan serta bantuan secara psikologis maupun hukum. Kedua, bagaimana cara merancang suatu aplikasi yang mampu menghubungkan korban kekerasan seksual dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan, baik sosial dan mental. Bagaimana cara merancang suatu sistem yang efisien untuk memudahkan kepolisian dan pengguna dalam melacak lokasi korban saat mengalami kekerasan seksual. Dan keempat, yang terakhir, apakah ada cara untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di masyarakat? Dan untuk tujuan kami, yang pertama, untuk membantu korban kekerasan seksual mendapatkan suatu perlindungan serta bantuan secara psikologis dan hukum. Kedua, merancang suatu sistem yang efisien untuk memudahkan kepolisian dan pengguna dalam melacak korban dalam atau saat mengalami kekerasan seksual. Ketiga, membuat suatu aplikasi interaktif yang dapat membantu korban pasca kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan baik sosial maupun mental. Keempat, mengurangi angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dengan cara edukasi melalui aplikasi iRise. Dan manfaat yang pertama, memudahkan pengguna saat ingin melaporkan atau melihat adanya kejadian kekerasan seksual di sekitarnya. Kedua, memudahkan korban kekerasan seksual untuk bercerita atau curhat kepada psikolog mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Ketiga, memberikan rasa aman kepada pengguna saat berada dalam keadaan atau kondisi yang berbahaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu problem domain. Dalam problem domain sendiri, berisi sebuah tahap yang bernama find candidate. Find candidate ini merupakan sebuah tahap di mana seorang developer akan mencari dan menemukan candidates untuk kelas dan event yang didasarkan pada keterkaitannya dengan sistem dan memiliki kemungkinan supaya candidates dari event dan kelas tersebut akan diperlukan dalam sebuah sistem supaya aplikasi dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah kelas yang dimiliki dari iRise. iRise memiliki kelas psikolog, user, nama, lokasi, email akun, foto, data pribadi, record, iRise, admin server, admin iRise, Komnas Perempuan, kepolisian, laporan, panggilan darurat, klien, staf edukasi, staf bantuan hukum, panic button, konten edukasi, dan yang terakhir ada kelas chat. Untuk eventnya sendiri, sistem iRise memiliki event membuka, mendaftar,
mengatur, membagikan, mengambil, merekam, menyimpan, mengunggah, mengirim, membuat, menghapus, melihat, mengkonfirmasi, menyukai, menelpon, login, mengubah, membunyikan, meninjau, melaporkan, mengakses, mengelola, memelihara, memproses, mengupdate, memilih, membalas, menghubungi, mengisi, menampilkan, memperoleh, menekan, melacak, dan yang terakhir ada meminta. Selanjutnya ada selected candidate. Selected candidate ini merupakan tahap yang dimana pemilihan kandidat untuk kelas dan event akan didasarkan pada peranan kandidat yang dibutuhkan dalam sistem, dan bagi kandidat event atau kelas yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sebuah kerja dalam sistem, maka secara langsung kelas dan event tersebut akan dieliminasi karena tidak memiliki peran penting dalam berjalannya sebuah sistem yang bekerja di aplikasi. Selected class dari IRS sendiri ada klien, staf edukasi, staf bantuan hukum, admin, panic button, telepon darurat, konten edukasi, laporan, record, lokasi, foto, chat, dan staf curhat. Untuk event yang terpilih sendiri, yaitu ada mendaftar, login, mengupdate, memilih, mengakses, mengirimkan, membalas, menghubungi, melaporkan, membuat, mengisi, menampilkan, mengubah, melihat, meninjau, memproses, memperoleh, menekan, membunyikan, melacak, merekam, mengambil, menyimpan, meminta, mengunggah, mengelola, dan yang terakhir memelihara. Selanjutnya adalah event skenario yang kemungkinan dapat terjadi dalam sebuah sistem. Dalam skenario pertama, yaitu ketika klien ingin mendaftarkan akun untuk pertama kalinya. Di sini kami yang menggunakan use case membuka aplikasi dan sign up account. Dalam skenario ini, tujuan dari skenario ini yaitu klien dapat membuka aplikasi IRES untuk melakukan sign up atau login sehingga berhasil masuk ke dalam aplikasi. Lalu deskripsinya, use case ini akan menggambarkan bagaimana cara klien membuka aplikasi setelah menginstal pertama kalinya, dan apa yang akan klien lakukan pertama kali ketika menginstal aplikasi ini untuk pertama kalinya. Aktor dalam event skenario ini adalah klien. Kondisi awal dalam skenario ini yaitu ketika klien telah menginstal aplikasi IRES, tetapi klien belum memiliki akun. Jadi aksi aktor dan reaksi sistem yang pertama kali terjadi adalah ketika aktor atau klien menekan ikon aplikasi IRES, maka sistem akan merespon dengan menampilkan halaman awal aplikasi, lalu menampilkan halaman sign account karena user atau klien belum memiliki akun. Lalu aktor akan memasukkan username, nomor handphone, dan password yang nantinya sistem akan menerima serta mengirimkan pesan sign up bahwa sign up telah berhasil dilakukan. Lalu aktor atau klien kembali ke aplikasi dan sistem dapat menampilkan halaman login account. Lalu skenario kedua. Skenario kedua adalah bagaimana cara user melakukan login account. Di sini kita menggunakan use case membuka aplikasi, login akun, dan mengisi kode verifikasi. Dalam skenario ini memiliki tujuan untuk ketika klien dapat membuka aplikasi IRES dan melakukan login akun hingga berhasil masuk ke dalam aplikasi. Use case ini memiliki deskripsi dengan menggambarkan bagaimana klien membuka aplikasi dengan cara login akun setelah menginstal ataupun sesudah melakukan logout. Di sini dalam skenario ini kita memiliki aktor yang sama yaitu klien, yang dimana kondisi awal dalam skenario ini klien telah menginstal aplikasi IRES dan telah membuat akun. Pertama-tama, aktor atau klien akan menekan ikon aplikasi IRES dan sistem akan menunjukkan halaman awal aplikasi dan halaman login account. Di sini, aktor atau klien dapat memasukkan nomor telepon dan password yang telah mereka daftarkan, atau memang mereka telah memiliki akun tersebut. Dan sistem akan merespon dengan mengirimkan pesan kode verifikasi kepada klien, dan klien akan mengisi kode verifikasi tersebut. Setelah itu, sistem akan melakukan autentikasi terhadap akun dan menampilkan halaman utama aplikasi setelah user berhasil melakukan login atau klien. Skenario ketiga, yaitu ketika user ingin melakukan update profil. Di sini kami menggunakan use case mengupdate profil. Dalam skenario ini, kami memiliki tujuan untuk klien dapat mengisi data pribadi. Skenario ini memiliki deskripsi seperti use case ini dapat menggambarkan bagaimana klien mengganti data dirinya di halaman profil. Aktornya sama, yaitu klien, dan kondisi awal dalam skenario ini adalah klien telah melakukan login dan sekarang sedang membuka aplikasi IRES. Jadi dalam aksi ini, yang pertama adalah ketika aktor menekan menu profil dalam aplikasi IRES, yang nantinya sistem akan merespon dengan menampilkan halaman profil, lalu aktor melanjutkan aksinya dengan menekan menu data diri akun, lalu sistem menampilkan halaman profil akun. Nah, lalu di sini aktor bebas untuk memperbarui nama, username, nomor telepon, email, jenis kelamin, tanggal lahir, ataupun
berbagai perbedaan yang dapat diubah dalam profil, dan setelah melakukan perubahan tersebut, user dapat menyimpan perubahan. Lalu setelah disimpan, maka sistem akan menyimpan perubahan dan menampilkan perbedaan yang telah diubah oleh klien tersebut. Lalu di skenario yang keempat, ada melakukan akses ke konten edukasi. Dalam skenario ini memiliki tujuan, yaitu klien dapat mempelajari artikel yang telah direkomendasikan oleh iRise. Deskripsi dalam skenario ini yaitu use case dapat menggambarkan bagaimana klien mengakses menu edukasi dan membacanya. Masih dengan aktor yang sama, yaitu klien, dan kondisi awal dalam skenario ini adalah klien sedang membuka aplikasi iRise. Dalam aksi skenario ini dimulai dengan aktor dengan menekan menu edukasi dalam aplikasi iRise, dan sistem akan merespon dengan menampilkan halaman edukasi yang dilanjut dengan klien menekan konten yang diinginkan, dan sistem akan menampilkan halaman konten yang sebelumnya diinginkan oleh klien, dan klien akan menekan tombol untuk memperdalam atau melanjutkan bacaan dari artikel yang diinginkan oleh klien tersebut, dan maka sistem akan menampilkan halaman utuh dari konten tersebut. Lalu ketika klien telah membaca konten hingga habis, dan seperti biasa, maksudnya sistem akan merespon dengan melakukan scroll hingga keseluruhan dari artikel tersebut habis. Dan ketika klien selesai telah membaca artikel tersebut, maka klien dapat menekan tombol back, dan sistem akan kembali ke dalam halaman sebelumnya. Selanjutnya ada skenario user melakukan telepon darurat. Di sini kami menggunakan use case menelpon darurat. Dalam skenario ini, kami memiliki tujuan, yaitu klien dapat menelpon nomor darurat, dan skenario ini memiliki deskripsi bahwa use case ini menggambarkan bagaimana klien menelpon nomor darurat melalui menu tolong. Jadi di sini kami memiliki dua aktor, yaitu klien 1 dan klien 2. Dengan kondisi awal, klien telah menambahkan nomor menjadi kontak darurat. Jadi skenario ini dimulai dengan ketika aktor atau klien menekan menu tolong, yaitu sebuah menu dalam aplikasi iRise kami, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan halaman tolong yang nantinya aktor dapat menekan tombol telepon darurat, dan sistem akan menelpon nomor klien kedua yang sebelumnya telah diatur atau ditambahkan, dan akan menampilkan halaman telepon. Lalu klien dapat menyelesaikan kontak telepon dengan klien kedua tersebut, dan klien dapat menekan tombol berhenti jika sudah menggunakan tombol darurat. Lalu sistem akan mengakhiri hubungan telepon dan akan kembali ke dalam menu utama aplikasi. Lalu dalam skenario ke-6, yaitu ketika user ingin melakukan chat antar pengguna. Di sini kami menggunakan use case melakukan chat. Dalam skenario ini kami memiliki tujuan untuk klien dapat mengirim dan menerima pesan antar pengguna aplikasi iRise ataupun melalui WhatsApp. Deskripsi dari skenario ini yaitu use case dapat menggambarkan bagaimana klien melakukan chat. Di sini ada aktor yang sama, yaitu klien, dan kondisi awal dalam skenario ini adalah klien telah menambahkan kontak teman. Jadi aksi ini dimulai dengan aktor yang menekan menu curhat, dan sistem akan merespon dengan menampilkan menu curhat. Setelah itu, aktor dapat memilih jenis pesan, dan sistem akan menampilkan daftar pesan yang telah dibuat, dan aktor dapat membuat pesan baru ke nomor yang baru ditambahkan, dan menekan tombol curhat sekarang. Maka sistem akan menampilkan daftar kontak untuk melakukan chat. Setelah itu, aktor dapat memilih kontak teman yang ada dalam kontak klien tersebut. Lalu sistem akan menampilkan halaman kirim pesan, dan aktor dapat membuat pesan dan mengirim, serta sistem akan mengirimkan pesan ke tujuan, dan seterusnya. Lalu untuk skenario terakhir adalah ketika user mengalami kekerasan seksual. Jadi di sini kami menggunakan use case melakukan chat juga, dan untuk skenario ini memiliki tujuan, yaitu klien dapat menekan tombol darurat untuk mengaktifkan skenario keadaan darurat oleh aplikasi, dan deskripsi dalam skenario ini yaitu use case memiliki gambaran bagaimana klien menekan tombol darurat. Dengan aktor yang sama, klien, dan kondisi awal, klien memegang telepon seluler miliknya dan membukanya. Dalam aksi pertama yang akan dilakukan adalah ketika aktor menekan tombol darurat di dalam atau di luar aplikasi iRise, dan sistem akan merespon dengan mengaktifkan skenario kondisi darurat, di mana kondisi darurat ini akan menyalakan lokasi telepon apabila sedang tidak aktif.
lalu akan mengaktifkan suara yang sangat keras, dan mengaktifkan kamera dan mulai merekam video serta suara, dan yang terakhir mengirim pesan darurat beserta lokasi ke nomor kontak darurat yang sebelumnya telah didaftarkan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah structure system dari aplikasi iRise. Nah, yang pertama adalah generalization. Generalization adalah sebuah superclass yang memberikan tampilan atau menjelaskan sifat umum subclass yang ada pada kelas tersebut, mewarisi atau inheritance semua atribut pada superclass. Berikut ialah generalization pada aplikasi iRise. Pertama adalah aplikasi iRise memiliki kelas aplikasi, panic button, dan form pelaporan, lalu telepon darurat, dan curatin, lalu education. Semua ini di generalization menjadi fitur dengan atribut nama fitur dan kategori fitur. Memiliki method type yang tersedia masing-masing kelas. Selanjutnya adalah aggregation. Aggregation merupakan sebuah objek yang terkandung atau terisi dari gabungan dari beberapa objek yang berbeda, namun memiliki keterkaitan atau dapat bekerja sama pada sistem tersebut. Berikut merupakan aggregation pada aplikasi iRise. Nah, di sini kita memiliki aggregation dari yang paling bawah, staf edukasi dan staf perlindungan hukum diagregasikan menjadi Satgas PPKS dengan atribut ID Satgas dan departemen. Selanjutnya, Satgas PPKS bersama dengan klien, psikolog, dan admin diagregasi menjadi users dengan memiliki atribut nama depan, nama belakang, jenis kelamin, lokasi, alamat, email, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya ada association. Association merupakan hubungan antara dua kelas yang memiliki hubungan secara statis antar kelas. Secara general, association memberikan gambaran pada kelas yang mempunyai atribut tambahan, yaitu kelas lain atau sebuah kelas yang harus mengetahui keberadaan kelas lain. Berikut merupakan association pada aplikasi iRise. Nah, kita pertama memiliki staf perlindungan hukum, staf edukasi, psikolog. Yang selanjutnya diasosiasikan menjadi ke dalam form pelaporan atau menu education dan curatin bersama-sama menjadi sebuah klien. Nah, selanjutnya kita memiliki user case diagram. Nah, use case diagram merupakan penggambaran dari hubungan antara aktor dengan sistem saat aktor menggunakan sistem aplikasi secara sederhana. Use case diagram dapat mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih dari aktor dengan sistem aplikasi iRise, beserta fungsi yang perlu dipenuhi dalam sistem. Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau kebutuhan sebuah sistem. Nah, kita memiliki kelas use case diagram yang dimulai dengan admin yang dapat melakukan maintenance system dan mengelola database. Nah, selanjutnya ada aktor kedua, yaitu ada user atau pengguna aplikasi iRise sendiri yang tidak memiliki role apapun. Ya, user dapat melakukan sign up, login, mengupdate profile, mengakses konten edukasi. Nah, saat mengakses konten edukasi, user atau klien dapat membuat konten edukasi bersama-sama dengan staf edukasi. Nah, kalau staf edukasi sudah membuat konten edukasi, maka user dapat membacanya. Nah, ini sehingga kedua aktor dapat berhubungan secara tidak langsung. Nah, bisa membuat konten edukasi itu include dengan menggugah konten edukasi dan mengelolanya. Jadi bisa dilakukan update ataupun delete oleh si staf edukasi. Nah, selanjutnya user client dapat memilih psikolog untuk melakukan curhat. Nah, dengan psikolog, dia bisa melakukan chat. Jadi saling berinteraksi antara kedua aktor. Selanjutnya adalah use case melakukan telepon darurat. Saat user client melakukan telepon darurat, maka staf perlindungan hukum akan terhubung dengan si klien ini. Nah, dengan staf klien, dia dapat melakukan melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya, including dengan mengisi dan mengirimkan form pelaporan, sehingga staf perlindungan hukum dapat membaca kasus yang ada, lalu ditinjau, diproses, dan menampilkan hasil keputusan yang dilakukan oleh staf perlindungan hukum.
apakah kasus tersebut benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang use case terakhir adalah user klien dapat menekan tombol panic button. Nah, saat menekan tombol panic button, sistem juga akan mengirimkan lokasi pada kerabat atau kontak yang sudah ditambahkan, kontak darurat. Nah, including dengan mengeluarkan suara alarm yang lantang, lalu merekam video pelaku. Nah, ini kamera akan langsung dinyalakan seketika. Lalu saat videonya berekam, akan disimpan videonya, baik itu ke dalam database dan device si pengguna. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram ini merupakan sebuah gambaran alur, kinerja, atau aktivitas proses yang dari sistem perangkat lunak yang aplikasi ini dibuat. Berikut ini adalah activity diagram dari sistem aplikasi iRise. Nah, kita dapat melihat ada 4 kolom yang masing-masing menjelaskan ada aktornya. Ya, dimulai dari si user. Nah, user pertama kali mulai melakukan sign up di dalam aplikasi. Setelah sign up, user akan login, lalu username atau password akan disimpan dalam sistem. Sistem juga akan melakukan verifikasi apabila sudah melakukan login, apakah passwordnya benar atau salah. Username dan password, jika username dan password valid, maka selanjutnya akan melakukan update profile. Nah, selanjutnya saat sistem selesai melakukan verifikasi, maka selanjutnya prosesnya akan melakukan update. Si user akan melakukan update data profile user. Nah, sistem akan bereaksi, yaitu data user tersimpan ke dalam database. Database-nya dapat diupdate lagi nih oleh user. Nah, selanjutnya user dapat memilih fitur. Memilih fitur ini memiliki beberapa cabang dari skenario-nya. Ada dapat memilih fitur curhatin, panic button, telepon, pelaporan, dan konten edukasi. Saat user memilih salah satu fitur, maka sistem akan menampilkannya. Nah, ini pertama ada jika user mengakses konten edukasi. Nah, maka user akan diarahkan ke menu-menu konten edukasi. Dapat dibaca, lalu diakhiri. Selesainya si user akan mengakhiri. Nah, lalu konten, jika memiliki fitur pelaporan, maka sistem akan menampilkan form pelaporan yang sudah ditampilkan di aplikasi. User akan mengisinya, lalu disubmit, si sistem akan merekap pelaporan. Lalu sistem akan mengirimkan laporan ke staf bantuan hukum. Lalu akan ditinjau dan dihasilkan sebuah keputusan. Keputusan ini akan dikirimkan lagi oleh sistem ke user client untuk dilihat laporannya. Nah, kembali lagi, user dapat memilih fitur telepon darurat. Nah, sistem akan menampilkan daftar nomor telepon darurat yang selanjutnya user dapat memilih nomor mana yang ingin ditelepon. User dapat menelpon langsung ataupun secara otomatis melewati tombol telepon darurat. Sistem lalu akan menghubungkan pengguna dengan nomor yang dituju. Nah, staf bantuan hukum memiliki peran di sini, yaitu melayani dan membantu pengguna saat ditelepon. Dan akhirnya sistem akan mengakhiri telepon jika user menginginkannya. Nah, kembali lagi ke pilihan fitur, user dapat memilih fitur panic button. Nah, sistem akan melakukan skenario panic button darurat, yaitu pertama kali sistem akan mengirimkan lokasi korban kepada kerabat. Nah, beserta dengan mengeluarkan suara alarm yang sangat lantang. User lalu akan merekam video atau gambar pelaku yang sedang melakukan pelecehan. Sistem akan menyimpan bukti video atau gambar pelaku ke dalam database serta device user. Sekaligus, sistem akan menampilkan daftar nomor telepon darurat. Nah, kan kembali lagi, user dapat memilih nomor telepon darurat dan menghubungkan pengguna yang dituju. Nah, ke atas lagi, ke fitur curhatin. Curhatin ini, user dapat melakukan chat atau mengirim pesan. Nah, sistem akan menampilkan daftar psikolog atau teman ya sebenarnya. Nah, user dapat memilih psikolog. Lalu, sistem akan membuka halaman percakapan dengan psikolog. Nah, karena psikolog ada seorang aktor, maka dia dapat melayani keluhan dan memberikan nasihat kepada user. Lalu, user dapat mengakhirinya. Nah, sudah dengan activity diagram, maka selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini adalah
reaksi antara user dengan sistem yang ditampilkan dalam satu gambar. Ini kita membagi-bagikan gambarnya karena cukup kecil jika ditampilkan semuanya. Nah, user pertama membuka aplikasi iRise, maka sistem akan membuka halaman sign up. Lalu user mengisi dan melengkapi data sign up, lalu sistem menampilkan halaman login. User selanjutnya mengisi username dan password. Jika berhasil, maka sistem akan membuka halaman homepage. Jika tidak, akan kembali lagi ke halaman login. Setelah dari halaman homepage, maka user dapat memilih menu education. Nah, dari sistemnya akan menampilkan thumbnail Undang-Undang PPKS, video edukatif, dan artikel edukatif. User dapat memilih thumbnail Undang-Undang PPKS, video edukatif, atau artikel edukatif. Nah, sistem selanjutnya akan menampilkan konten yang telah dipilih. Jika user sudah selesai mengakses konten edukasi, maka akan kembali ke halaman homepage. Nah, setelah itu user dapat memilih menu curhatin. Curhatin akan menampilkan daftar psikolog. Nah, si klien dapat memilih psikolog yang diinginkan untuk melakukan curhat. Selanjutnya adalah sistem menampilkan halaman chat dengan psikolog yang terpilih. User lalu melakukan chat. Jika sudah selesai, sistem akan menutup dan mengembalikan ke halaman homepage. User juga dapat memilih menu emergency call, yang sistem akan bereaksi dengan menampilkan daftar Hotmail emergency call. Nah, setelah menampilkan daftar Hotmail, maka user dapat memilih Hotmail yang ingin dihubungi, dan sistem akan segera menyambungkan ke Hotmail yang dituju. User akan selanjutnya melakukan telepon percakapan dengan operator ataupun dengan nomor Hotmail yang dituju. Jika sudah selesai melakukan percakapan dengan operator, maka sistem akan menampilkan kembali ke halaman homepage. Selanjutnya, user dapat memilih menu pelaporan. Dari menu pelaporan ini, sistem akan menampilkan form pelaporan. Selanjutnya mengisi pelaporan usernya, dan sistem akan melakukan submit laporan jika sudah selesai. Sequence lainnya adalah user dapat memilih panic button. Sistem akan mengirimkan lokasi terkini pengguna dan mengeluarkan alarm lantang. Lokasi ini terkirimkan kepada kontak yang sudah ditambahkan oleh user. Nah, selanjutnya sistem akan menyimpan bukti, lalu user dapat memilih nomor telepon seperti yang di atas, dan sistem akan menghubungkannya. Jika sudah selesai melakukan percakapan, maka sistem akan kembali ke halaman homepage. Nah, setelah user sudah merasa cukup ataupun sudah tidak ingin memakai aplikasi iRise, maka dia akan memilih untuk logout. Nah, sistem akan menampilkan halaman login kembali. Nah, selanjutnya kita mempunyai kelas diagram yang sudah dihasilkan dari aggregation, generalization, dan association antar kelas. Berikut ini adalah kelas diagram yang sudah direvisi. Nah, structure lain yang iRise gunakan ialah state chart diagram. State chart diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek. Begitu pula dengan event yang sudah dipilih. Elemen di dalam state diagram adalah kotak yang merepresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Berikut merupakan state chart diagram yang menggambarkan behavior pattern objek-objek yang ada pada sistem aplikasi iRise. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah state chart diagram klien mengatur profil. Dapat dilihat, pertama klien mendaftarkan akun, lalu sistem akan melakukan login, user akan mengatur profil, lihat fitur, dan memilih fitur. Itu satu state chart yang saya jelaskan. Sisanya dapat dilihat dari gambar di berikut ini. Nah, ada lagi. Sebenarnya ini ada state chart dari staf edukasi yang salah satunya adalah staf akan membuat konten edukasi, lalu diunggah dan dikelola. Lalu staf bantuan hukum dapat melihat kasus yang dikirimkan oleh user dan selanjutnya ditinjau. Saat kasusnya diperoleh, maka akan menunggu hasil sebuah
putusan apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Nah, selanjutnya si staff akan menampilkan perkembangan kasus. Ada lagi dari usernya psikolog. Ini psikolog dapat membuat daftar akun IRS juga, melakukan login, melihat chat dari klien, mengirimkan chat klien, membalas chat dari klien. Ada admin di slide selanjutnya. Admin setelah direkrut oleh internal IRS, maka dia akan melakukan memelihara sistem dan mengelola database secara terus-menerus. Ini ada stage chat dari panic button, telepon darurat, dan saat user mengakses konten edukasi. Ada stage chat dari pelaporan, fitur chat, melakukan record, dan membagikan lokasi. Nah, selanjutnya ada stage chat dari foto. Saat kalian menekan panic button, maka si handphone pengguna akan mengambil foto pelaku yang akan disimpan ke dalam device dan database. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita di bab 3 akan membahas tentang aplikasi domain. Di aplikasi domain, kita pertama memiliki functional requirements. Nah, dalam suatu object oriented atau OAD, rancangan sistem memiliki tingkat kemampuan untuk melakukan pemrosesan. Suatu informasi dapat ditentukan menggunakan function. Function digunakan untuk merancang model yang bermanfaat untuk seluruh aktor terlibat dalam sistem. Berikut adalah function yang terdapat dalam OAD. Yang pertama kita memiliki sign up dengan kompleksitas simple, memiliki type function adalah update. Nah, selanjutnya update profile memiliki kompleksitas simple dengan type update, lalu melihat konten edukasi, kompleksitasnya simple dengan type function adalah read, function melakukan chat, kompleksitasnya juga simple dengan type read. Nah, ini emergency call, kompleksitasnya juga simple dengan type read. Panic button memiliki kompleksitas yang sangat kompleks dengan type sinyal. Nah, yang function terakhir adalah membuat laporan kekerasan seksual dengan kompleksitas medium dengan type-nya adalah update. Nah, di sini saya ingin menjelaskan read adalah suatu fungsi yang timbul sebagai akibat dan keperluan. Fungsi read akan menampilkan suatu tampilan sistem yang berkaitan dengan bagian-bagian dari suatu model. Nah, lalu type function update itu untuk akibat dari event pada problem domain. Fungsi update akan melakukan suatu perubahan pada bagian dari model. Nah, selanjutnya ada compute yang berfungsi perhitungan atau komputasi yang berkaitan dengan informasi dari aktor ataupun model. Hasil dari compute ini akan ditampilkan dalam bentuk hasil komputasi yang berupa informasi. Nah, type function terakhir adalah sinyal. Sinyal itu adalah suatu fungsi yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan pada bagian dari model. Fungsi sinyal akan menampilkan suatu reaksi dalam konteks pada aplikasi domain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian user interface. Baik, untuk sekarang kita akan menjelaskan mengenai interface. Desain interface adalah proses menghubungkan interaksi antara sistem dengan aktor atau user, sehingga user dapat menggunakan fungsi yang disediakan oleh sistem. Dalam hal sudut pandang, interface memiliki dua sudut pandang, yaitu user interface yang akan digunakan oleh user dan sistem interface yang akan digunakan oleh sistem lain dalam berinteraksi dengan sistem yang ada. Pembuatan rancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan bantuan tools Figma. Berikut adalah tampilan aplikasi dari IRIS di dalam Figma. Ketika user menekan aplikasi IRIS, maka akan disambut dengan logo yaitu bunga iris, kemudian dengan nama aplikasi yaitu IRIS dengan slogan Support Your Hope to Rise. Kemudian akan diberikan tampilan daftar yang mana dapat digunakan user untuk mendaftarkan diri jika belum mempunyai akun. Namun jika sudah mempunyai akun, dapat menekan tombol masuk. Namun untuk saat ini kita akan mencontohkan user yang belum mempunyai akun sama sekali. Untuk contoh daftar, di username contohnya kita berikan nama Jendu. Kemudian untuk nomor handphonenya 858 101 46969. Untuk passwordnya kita beri contoh 123 saja agar mudah diingat. Kemudian kita buat akun.
Di sini ada halaman verifikasi akun di mana aplikasi iRise akan mengirimkan kode verifikasi terhadap yang nomor kita daftarkan sebelumnya. Jika tidak menerima kode, kita dapat mengirimkan ulang kode jika batas waktunya sudah habis. Untuk kode verifikasi, contoh kita ketikkan angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita klik mulai. Ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi, kita akan disambut dengan profil di bagian atas, kemudian ada tombol arsip, tangkap, tombol darurat. Kemudian ada artikel mengenai kekerasan seksual, kemudian ada trending topik mengenai kekerasan seksual juga. Kita bahas dari atas terlebih dahulu. Di sini ada tombol tangkap yang mana jika kita klik, di sini akan membuka halaman rekaman yang mana kita dapat merekam suara kejadian sekitar kita. Kemudian ketika selesai melakukan rekaman, kita dapat menekan shortcut tombol arsip di sini, yang mana akan membuka rekaman kita. Dan juga arsip ini juga bisa langsung diikut dari beranda awal dari aplikasi iRise yang berisikan mengenai rekaman yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini ada tombol play, ada tombol mute, dan juga ada tombol hapus. Kemudian untuk selanjutnya ada tombol darurat. Tombol darurat ini berguna jika user merasa bahaya dan membutuhkan pertolongan. Dengan menekan tombol kirim sekarang ini, kami akan mengirimkan notifikasi terhadap pengguna iRise lainnya, pesan melalui WhatsApp atau SMS kepada orang yang ada di kontak Anda, dan juga mengirimkan lokasi terkini lokasi Anda. Kemudian, ketika kita mengklik tombol kirim, maka akan muncul notifikasi berhasil mengirimkan pesan darurat. Dan ketika kita tekan tombol back, maka langsung akan muncul tampilan page tolong. Namun kita akan menjelaskannya nanti, kita akan menjelaskannya beranda terlebih dahulu. Ketika sudah menyalakan tombol darurat, kita akan menjelaskan mengenai artikel mengenai kekerasan seksual. Di sini ada edukasi artikel dan regulasi hukum, contohnya ada Undang-Undang TPKS Indonesia. Di sini berisikan edukasi mengenai Undang-Undang TPKS. Bisa kita klik juga di sini. Undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada juga pelecehan secara non-fisik, seperti contohnya memanggil nama dan sebutan yang menggambarkan pornografi, dan juga sebagainya. Dan masih ada banyak lagi seperti pelecehan fisik, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, dan juga masih banyak lagi yang hal-hal lainnya. Lalu untuk mencegah kekerasan seksual di sini ada edukasinya, lalu cara mendapatkan bantuan hukum, lalu ada edukasi mengenai cara bijak mengatasi trauma akibat pelecehan seksual, dan cara membantu korban KS atau kekerasan seksual. Lalu di bawahnya ada trending topik mengenai kekerasan seksual, contoh seperti Jokowi resmi tekan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Detik News. Di sini ada berita secara singkat mengenai apa itu yang disampaikan dalam pidato Jokowi tersebut. Kemudian setelah kita selesai membahas mengenai tampilan beranda, kita akan lanjut kepada bagian Find Me. Nah, Find Me ini adalah seperti layaknya Google Maps, namun di sini kita langsung dapat mencari lokasi terkini kita, lalu ada lokasi teman yang kontaknya sudah terhubung dengan kita, ataupun lokasi kepolisian terdekat. Lalu di sini kita juga dapat mengirimkan lokasi kita. Nah, ketika kita mengirimkan lokasi ini akan langsung terkirim kepada teman kita ya yang sudah terhubung ke dalam aplikasi. Lalu untuk selanjutnya ada contoh dari bagian utama dari aplikasi bisa dibilang yaitu curhat. Di sini ada curhat bersama kami, curhat bareng teman, dan juga pos 8 isi hati. Apa itu curhat bersama kami? Curhat bersama kami untuk mendukung seperti siap mendengarkan apapun itu yang ada pada ceritamu, lalu memberi masukan dan support untuk membantu kita sebagai korban kekerasan seksual, lalu bisa menjadi teman cerita. Lalu di sini ada pakar ahli yang sudah terhubung dengan aplikasi iRise. Contohnya ada Sarah. Di sini kita bisa chat di sini. Lalu untuk yang tadi itu kan curhat bersama pakar ya. Kalau di sini ada juga curhat yang bareng teman. Contohnya kita chat dengan teman kita yang menemukan Henny. Di sini ada contoh dari ketika kita sudah
menekan tombol kirim lokasi ya. Jadi lokasinya ada di sini, ada ketika kita mengirim darurat, dan teman kita bisa langsung meresponnya. Lalu ada pos luapan isi hati. Pos luapan isi hati ini ketika kita ingin, contohnya tuh simpelnya seperti kita mengupdate status ya. Kita bisa memberikan tentang curhatan kita atau postingan kita mengenai apa yang kita alami. Kita tinggal ketikkan saya di sini, lalu klik tombol unggah. Lalu untuk bagian selanjutnya ada tolong. Nah, yang tadi nih, kan tadi kita sudah menekan yang ada di tombol di beranda itu yaitu tombol darurat, kita akan langsung dialihkan ke sini. Ada apa sih di sini? Nah, di dalam aplikasi bagian pertama di bagian page tolong ini, kita di sini ada atur. Di sini untuk pengaturan mengirimkan bantuan. Contohnya, kita ingin mengirim pesan melalui WhatsApp atau tidak, lalu mengirimkan pesan SMS atau tidak, mengirimkan lokasi, mengirimkan tangkapan Anda atau tidak. Kemudian di kontak ini adalah kontak-kontak yang sudah terdaftar kepada aplikasi ARS yang sudah di-add atau ditambahkan oleh si user itu sendiri. Contohnya ada Dianado, ada Henny, dan sebagainya. Lalu untuk telepon darurat nih, telepon darurat ini ketika kita klik, dia langsung akan menelpon kepada pihak yang sudah terhubung. Nah, jadi simple tuh ya, langsung tinggal telepon aja. Lalu untuk yang bagian terakhir nih ada kontak darurat hotmail. Nah, di sini kalau misalnya user kadang ada yang bingung, apa sih nomor kepolisian itu berapa, nomor ini berapa? Nah, di sini sudah tersedia nomor telepon polisi, nomor telepon Satgas PPKS, dan nomor telepon 1129. Lalu di bagian profil nih, bagian profil ada, ya tentu saja ada profil kita sendiri, ada username, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu untuk selanjutnya ada pengaturan notifikasi seperti push notification, seperti Anda ingin menampilkan notifikasi atau tidak, lalu suara notifikasi, getaran notifikasi, lalu ada post dan pesan, seperti ketika ada notifikasi postingan terbaru atau notifikasi pesan yang masuk. Atau jika ingin dimatikan semua notifikasi juga bisa. Kemudian ada penyimpanan. Jika user ingin hemat daya supaya internetnya tidak boros, kemudian ada hapus cache setiap 7 hari sehingga tidak berat untuk handphone atau smartphone. Kemudian ada juga menyimpan video dengan kualitas tinggi jika ingin menyimpan video bukti dengan jelas. Kemudian ada panduan dari menggunakan aplikasi iRes sendiri seperti ini panduan tangkap, bahkan informasi sebagai bukti. Di sini ada deskripsi lengkap mengenai penjelasannya. Kemudian ada dari button Find Me, membantu kamu dalam perjalanan, di mana yang bagian tadi di Maps yang untuk mencari lokasi terkini kita dan mengirimkannya. Lalu ini adalah curhat yang bagian tadi kita bisa curhat kepada ahli atau teman atau juga pos. Lalu di sini ada bagian tolong ketika kita membutuhkan pertolongan bahaya, dan di sini ada panduannya, ada deskripsi singkatnya. Kemudian ini adalah tentang aplikasi ARES sendiri ya, seperti ARES merupakan aplikasi untuk membantu pencegahan dan penanggulangan pasca kejadian bagi korban kekerasan seksual dan sebagainya. Terus ini ada versi aplikasinya, dan yang terakhir adalah logout, yang mana kalau kita tekan logout akan kembali kepada lobby awal lagi. Nah, itu saja bagian dari interface dari Figma. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 4, yaitu Architectural Design and Component Design. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang architectural. Nah, berikut merupakan kriteria. Kriteria adalah properti yang ditentukan dari sebuah desain atau arsitektur. Kriteria dibutuhkan agar analisis dapat menentukan properti yang harus diutamakan dalam proses pembuatan sistem. Kriteria juga digunakan untuk membantu analisis pembentukan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari pembuatan sistem untuk iRise, berikut adalah kriteria yang kami tentukan. Nah, dapat dilihat dari sini terdapat kriteria dan very important, important, less important, irrelevant, and easily fulfilled. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang very important. Nah, yang very important pertama terdapat usable. Nah, jadi usable merupakan sistem yang dapat disebut baik apabila dapat digunakan secara baik dan dapat menyesuaikan semua kebutuhan organisasi pengguna. Sistem yang baik harus dapat berfungsi secara optimal untuk menunjang aktivitas dan keberlangsungan organisasi pengguna.
Penting tidaknya sebuah kriteria dalam sebuah aplikasi iRest dapat dinilai dari fitur-fitur yang dibawa oleh sistem aplikasi. iRest memiliki fitur-fitur yang sangat penting berupa tombol darurat agar korban dapat meminta bantuan saat terjadi tindakan kekerasan seksual. Apabila fitur ini tidak usable dengan sebagaimana mestinya, maka penanganan dari tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh klien dapat terlambat, hingga dikhawatirkan akan berakhir dengan kondisi yang sangat tidak diinginkan. Sistem aplikasi yang sangat diharapkan dapat dipergunakan oleh klien. Nah, yang kedua ada secure. Keamanan data pribadi dan hasil rekaman klien sangatlah penting untuk diterapkan dalam sistem aplikasi iRest. Hasil rekaman klien dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sehingga sudah sewajibnya tidak hilang. Nah, apabila hasil rekaman klien yang tersimpan di database dicuri atau dihilangkan dengan sengaja oleh cracker, maka hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan penegak hukum akan otomatis hilang. Maka dari alasan-alasan tersebut, sekuritas sistem aplikasi iRest merupakan kriteria yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah korek. Sistem aplikasi iRest harus dapat mengambil lokasi klien dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penanganan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, data pribadi yang disimpan harus sangat tepat dan saat dicatat karena digunakan dalam pelaporan. Atas alasan inilah yang membuat kriteria kontrak sangatlah penting di dalam sistem aplikasi iRest. Nah, yang terakhir ada comprehensible. Sistem aplikasi iRest diharapkan sangat mudah dimengerti oleh publik dari berbagai latar belakang. User tidak boleh dipersulit dalam menggunakan aplikasi hanya karena tidak mengerti fungsi-fungsi fitur aplikasi. Apabila sistem aplikasi iRest tidak mudah dimengerti, maka klien akan malas untuk menggunakannya dan tujuan perancangan pembuatan iRest tidak dapat diwujudkan. Maka kriteria comprehensible dapat dikatakan sangat penting. Nah, kemudian saya akan membahas tentang important. Yang pertama adalah efisien. Sistem aplikasi iRest diharapkan mampu memberikan efisiensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di masyarakat. Alur prosedur dan waktu yang dihabiskan untuk menangani kasus kekerasan seksual diharapkan dapat terpotong. Namun, efisiensi bukanlah prioritas utama karena masih banyak prosedur hukum yang tidak dapat dikerjakan secara terburu-buru. Selain itu, untuk membangun sistem aplikasi iRest yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat umum, terkadang perlu penyesuaian dengan cara kerja masyarakat umum yang bertahap. Tidak boleh mengambil jalan alternatif yang sangat cepat namun tidak aman. Untuk itulah kriteria efisiensi sistem iRest masuk ke dalam kategori important. Nah, yang selanjutnya ada reliable. Merancang aplikasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat umum adalah hal yang penting. User akan betah menggunakan aplikasi yang selalu menemani untuk memenuhi kebutuhan klien. Meskipun nantinya akan lebih banyak sistem aplikasi yang serupa atau lebih berkualitas daripada iRest, mayoritas klien akan tetap setia kepada iRest karena fitur-fitur aplikasi masih sesuai dan dibutuhkan oleh klien. Seperti edukasi yang terus up to date, layanan pelaporan yang selalu ada dan menghasilkan presentasi, hingga jaminan keamanan data pribadi klien. Untuk itulah pentingnya agar sistem aplikasi iRest memiliki kriteria yang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah testable. Merupakan uji coba berkala pada sistem aplikasi iRest penting untuk dilakukan. Semua fitur mulai dari pengirim pesan darurat haruslah on time hingga menyalakan lokasi dan rekaman video atau audio harus berjalan dengan baik. Karena itulah fitur-fitur inilah yang merupakan persona utama dari iRest. Atas dasar ini kriteria dapat diuji coba ialah sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah maintainable. Sebuah sistem aplikasi digunakan dalam jangka waktu panjang perlu untuk selalu dipelihara dan diperbarui. Sama halnya dengan sistem aplikasi iRest yang diharapkan mampu untuk menemani korban kekerasan seksual mendapatkan dukungan untuk bangkit dari keterpurukannya. Admin iRest harus selalu memelihara sistem untuk mencegah serangan cyber, memperbaiki bug, dan melakukan upgrade seiring perkembangan sistem operasi telepon seluler. Tanpa adanya proses pemeliharaan secara berlanjut, sistem memiliki kemungkinan besar untuk mengalami berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan klien berhenti menggunakannya. Oleh karena itu, kriteria maintainable sistem aplikasi iRest penting untuk diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang yang less important. Yang pertama adalah reusable. iRest sejatinya dibangun untuk membantu klien terbebas dari tindakan kekerasan seksual dengan tujuan-tujuan yang
telah diterapkan. Sistem ini tidak dirancang untuk dapat digunakan kembali untuk keperluan di luar ranah kekerasan seksual. Berbagai fitur dan alur kerja aplikasi yang dimiliki juga sangat bernuansa penanganan tindak kekerasan seksual, sehingga kriteria usable bagi sistem aplikasi iris tidak penting untuk diimplementasikan. Selanjutnya adalah portable. Sistem aplikasi iris dapat dirancang agar dapat hidup di platform operating system Android atau di iOS. Nah, namun kemampuan spesial untuk memindahkan akun ke berbagai macam device dan OS tidak begitu penting, karena klien dapat dilayani dari berbagai macam akun setelah mengisi data diri dengan benar. Nah, kemudian saya akan membahas tentang easily fulfilled. Yang pertama adalah fleksibel. Aplikasi iris dapat digunakan oleh siapapun, berjenis kelamin apapun, berumur berapapun, dan sebagainya. Sistem aplikasi ini memiliki kemampuan untuk dikembangkan dan diperbarui sehingga dapat menyesuaikan dalam berbagai kondisi klien, mulai dari galau, patah hati, trauma, hingga senang. Semua fitur yang dimiliki iris sudah memenuhi kriteria fleksibel sehingga ya dapat dikategorikan sebagai easily fulfilled. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen arsitektur. Dalam melakukan pengembangan sistem aplikasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pengguna aplikasi, pattern yang dilakukan adalah client server arsitektur design pattern. Terdapat beberapa alasan mengapa client server arsitektur design pattern ini terpilih untuk digunakan dalam komponen desain pada sistem aplikasi iris. Antara lain adalah sebagai berikut. Sistem aplikasi iris menggunakan sebuah sistem sederhana karena aplikasi iris ini ditujukan kepada klien dan psikolog. Nah, yang kedua adalah pada lokasi Tangerang ini sangat dibutuhkan sebuah server yang dimana dapat menampung semua data pribadi klien dan rekaman yang dikirim ke server. Sistem memiliki tampilan aplikasi yang berperan sebagai klien agar terhubung dengan server pada bagian admin yang berperan untuk memberikan data dan melakukan broadcast perubahan data atau adanya data baru. Nah, berikut merupakan lanjutan dari komponen arsitektur. Penggunaan client server arsitektur design pattern dapat didistribusikan menjadi berbagai macam bentuk. Bentuk tersebut lainnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di distribusi yang digunakan dalam sistem REST adalah distribute data, di mana pada distribusi ini data yang akan masuk ke klien melalui user interface akan dikirim langsung ke server. Kemudian server akan mengupdate seluruh perubahan data. Nah, data tersebut akan diperbarui ke dalam database sehingga setiap input ataupun dari member akan terupdate dari dalam. Selanjutnya adalah proses arsitektur. Nah, jadi pada proyek aplikasi sistem pencegahan dan penanggulang kekerasan seksual iris ini, kelompok kami memilih untuk menggunakan decentralized pattern. Karena pattern ini merupakan memiliki satu buah server dan banyak klien yang di mana server memiliki kendali penuh dalam melakukan pengaturan dari setiap klien yang ada, sesuai dengan tahap pada aplikasi iris. Pada pusat database-nya memiliki sebuah server yang akan melakukan update secara berkala pada aplikasi iris terkait informasi yang baru ditambahkan sehingga baik pengguna maupun admin dapat mengetahui informasi terbaru setiap saat karena terhubung satu server yang sama. Berikutnya kita masuk ke dalam komponen, yaitu merupakan sebuah kelompok yang memiliki bagian-bagian untuk menyusun keseluruhan program dan juga terdapat tanggung jawab yang jelas. Komponen desain terdiri dari 3 aktivitas, yaitu model komponen merupakan aktivitas bagaimana sebuah model direpresentasikan sebagai kelas dalam sistem. Konsep dalam aktivitas ini meliputi model komponen dan atribut, yang merupakan bagian dari suatu sistem yang dapat mengimplementasikan suatu model yang ada di dalam problem domain. Hasil dari aktivitas model komponen ini merupakan kelas diagram yang berasal dari analisis aktivitas. Berikut merupakan bagian dari kelas diagram iris beserta state chart diagram kelas bersangkutan akan direvisi. Berdasarkan hubungan antar kelas klien dan form pelaporan beserta berdasarkan aktivitas yang ditunjukkan pada state chart diagram, maka dibuatlah sebuah event table. Event table digunakan untuk mengidentifikasi private event yang mana private event memiliki pengertian yaitu sebuah event yang hanya berlaku di objek tersebut saja atau eventnya sendiri. Event table terbentuk dari pemecahan kelas yang dapat dipecah pada kelas diagram iris yang sudah dibuat sebelumnya.
Kelas yang dapat dipecah tersebut terdiri dari kelas klien dan pelaporan. Dalam private event, jika suatu peristiwa terjadi hanya sekali saja dan berurutan pada kedua kelas yang telah dipecah, maka akan ditambahkan atribut baru pada kelas yang bersangkutan. Namun jika peristiwa terjadi secara berurang-urang pada kedua kelas yang telah dipecah, maka akan dibuat kelas yang baru sebagai turunan dari kelas yang bersangkutan. Kemudian jika suatu peristiwa terjadi secara berkali-kali dalam satu kali pada kedua kelas yang dipecah, maka sistem analis memiliki dua pilihan, yaitu membuat kelas baru atau menambahkan atribut yang baru, yang mana penambahan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kelas yang sudah dipecah sebelumnya. Ya, berikut merupakan event table antar kelas yang akan dipecah pada sistem iRise. Pada saat mengubah, melihat, dan mengirimkan laporan, klien dapat mengubah, melihat, dan mengirimkan lebih dari satu kali. Sedangkan pada saat mengisi, klien dapat mengisi laporan hanya sebanyak satu kali. Berikut merupakan kelas diagram yang telah dilakukan restrukturisasi beserta state chart diagramnya. Kelas diagram tersebut merupakan sebuah revised class diagram dari kelas diagram sebelumnya, hasil event table yang ada pada pembuatan model komponen. Revised class diagram dibuat juga berdasarkan state chart diagram, yang mana jika terdapat sebuah event pada state chart diagram yang terjadi hanya pada sequence dan selection, maka sistem harus memiliki sebuah state attribute baru. Lalu atribut tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas yang bersangkutan. Lalu jika terdapat sebuah event yang terjadi berulang kali, maka yang perlu dilakukan pada pembuatan revised class diagram adalah membuat kelas baru yang nanti akan menggunakan hubungan agregasi. Pada awalnya kelas diagram hanya memiliki klien dan form pelaporan, namun kedua kelas tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kedua kegiatan di atas, sehingga dibutuhkan kelas baru untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai blueprint sistem yang ingin dibuat. Setelah dipecah, dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa terdapat sebuah kelas baru, yaitu bernama history pelaporan. Kelas ini menggambarkan bahwa terdapat sebuah event lain yang dapat terjadi pada hubungan klien dengan laporan pada kelas diagram. Kelas baru dibuat harus dihubungkan dengan menggunakan hubungan agregasi dengan kelas lainnya yang bersangkutan. Setelah kelas dibuat, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menambahkan atribut pada kelas yang dibutuhkan. Tiap kelas memiliki atribut dan fungsinya masing-masing. Pada kelas klien terdapat dua atribut, yaitu atribut ID klien menandakan ID dari klien yang membuat laporan. Sedangkan atribut tanggal join merupakan waktu klien telah mendaftar ke iRise. Pada kelas form pelaporan terdapat 7 buah atribut, antara lain atribut ID laporan yang merupakan ID dari laporan yang akan diisi oleh klien, atribut nama korban, nama pelaku, ciri fisik pelaku, lokasi kejadian, bukti kejadian, kronologi yang merupakan bagian isi dari diagram tersebut yang dapat diisi oleh klien jika ingin melaporkan kekerasan seksual. Pada kelas histori pelaporan terdapat atribut ID laporan yang merupakan ID dari laporan yang telah disubmit oleh klien. Atribut date submitted merupakan waktu kapan klien melakukan submit laporan, dan atribut status laporan yang menunjukkan status apakah laporan tersebut telah diproses oleh staf perlindungan hukum. Ya, berikutnya kita masuk ke function komponen, yaitu merupakan aktivitas bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem akan diimplementasikan. Konsep dalam aktivitas ini meliputi function, komponen, dan operation. Tipe function yang berperan penting dalam application domain analysis untuk mendesain suatu fungsi sebagai operasi dalam suatu kelas pada model dan function komponen. Berikut merupakan function list yang berisi fungsi yang terlibat beserta kompleksitas dan tipenya. Pada function melihat konten edukasi, terdapat fungsi simple dan read melakukan chat, yaitu complexity simple dan tipe read juga. Emergency call, simple dan read, panic button, complex dan signal. Membuat laporan kekerasan seksual yaitu medium dan update, melihat histori laporan yaitu simple dan read. Nah, kemudian masing-masing fungsi tersebut kemudian digambarkan ke dalam sequence diagram sebagai suatu set operasi. Ya, pada gambar tersebut yaitu merupakan sequence diagram fungsi melihat konten edukasi. Fungsi melihat konten edukasi memiliki simple complexity dan melibatkan function type read. Permintaan untuk menampilkan data berasal dari model menuju database melalui function. Fungsi read dijalankan pada model class education. Apabila data ditemukan, maka dari model menuju ke interface akan ditampilkan
Output yaitu daftar konten edukasi. Sequence diagram education merupakan sequence yang menghubungkan antara klien dengan konten edukasi, sehingga klien dapat memilih konten edukasi yang diinginkan dan kemudian akan menampilkan halaman konten edukasi yang telah dipilih. Ya, kemudian pada gambar di atas itu terdapat sequence diagram fungsi melakukan curhat. Fungsi melakukan chat atau curhat memiliki simple complexity dan melibatkan function type read. Permintaan untuk menampilkan jadwal berasal dari model menuju database melalui function. Fungsi read dijalankan pada model kelas curhat. Bila data tidak ditemukan, maka dari model akan menuju interface dan ditemukan output bahwa chat tidak ditemukan. Sebaliknya akan ditemukan output yaitu daftar chat. Sequence diagram curhatin merupakan sequence yang menghubungkan antara klien dengan psikolog, sehingga klien dapat memilih psikolog yang diinginkan dan kemudian akan menampilkan halaman chat dengan psikolog yang telah dipilih. Setelah itu, klien dapat memasuki sesi konsultasi dan psikolog juga akan memasuki sesi konsultasi bersama klien. Dalam sesi konsultasi, klien dan psikolog dapat mengirim dan merespon pesan. Kemudian pada gambar di bawah itu terdapat sequence diagram fungsi emergency call. Fungsi emergency call memiliki simple complexity dan melibatkan function type read. Permintaan untuk melakukan emergency call berasal dari model menuju database. Melalui function fungsi read dijalankan pada model kelas emergency call, kemudian jika data ditemukan, maka dari model akan menuju ke interface dan akan ditampilkan output yaitu daftar nomor telepon darurat. Sequence diagram emergency call merupakan sequence yang menghubungkan antara klien dengan operator. Klien dapat memilih nomor telepon darurat yang diinginkan dan kemudian akan menampilkan halaman telepon dengan nomor telepon darurat yang telah dipilih. Dalam sesi telepon, klien dan operator dapat saling mengirim dan merespon melalui telepon. Berikutnya pada gambar di atas, yaitu terdapat sequence diagram fungsi panic button. Fungsi panic button memiliki medium complexity dan melibatkan function type signal. Permintaan untuk menekan panic button berasal dari model menuju database melalui function. Fungsi signal dijalankan pada model kelas panic button, kemudian perubahan model menuju ke interface yang akan mengeluarkan alarm yang lantang dan mengirimkan lokasi terkini klien kepada kerabat dan klien dapat merekam video pelaku. Sequence panic button memberikan fungsi kepada klien untuk menekan panic button. Setelah tombol ditekan, panic button akan memberikan lokasi pengguna kepada kerabat. Kemudian klien dapat melakukan telepon darurat sehingga operator dapat mengirimkan bantuan ke klien. Berikutnya pada gambar bagian bawah itu terdapat sequence diagram fungsi membuat laporan kekerasan seksual. Fungsi membuat laporan kekerasan seksual memiliki simple complexity dan melibatkan function type update. Update diawali dari database yaitu application domain dan problem domain system lalu menuju ke model. Fungsi update dijalankan pada model kelas laporan. Apabila entry laporan baru berbenturan dengan laporan lain yang ada, maka akan ditampilkan bahwa update atau pembuatan laporan ditolak. Sebaliknya akan ditampilkan output yaitu update atau pembuatan laporan sukses. Berikutnya, terdapat gambar sequence diagram fungsi melihat histori pelaporan. Fungsi melihat histori laporan memiliki simple complexity dan melibatkan function type read. Permintaan untuk menampilkan histori laporan berasal dari model menu database melalui function. Fungsi read dijalankan pada model kelas histori laporan. Apabila data tidak ditemukan, maka dari model menuju ke interface akan ditampilkan output bahwa histori laporan tidak ditemukan. Sebaliknya akan ditampilkan output yaitu daftar histori laporan. Sequence diagram histori laporan merupakan sequence yang menghubungkan antara klien dengan histori laporan. Klien dapat melihat histori laporan yang berisi form laporan yang telah diisi oleh klien dan status dari laporan tersebut. Berikutnya kita masuk ke bagian connecting komponen, yaitu merupakan aktivitas bagaimana seluruh komponen yang ada dalam sistem saling terkoneksi. Konsep dalam aktivitas ini meliputi komponen dan connection. Coupling mewakili perubahan dalam satu kelas atau komponen melakukan perubahan dalam kelas atau komponen lain. Coupling adalah sebuah negatif property dan harus dicari untuk diminimalkan dalam desain yang dibuat.
Terdapat empat buah bentuk dari coupling, yaitu yang pertama ada set coupling, yaitu kelas atau komponen mengacu langsung ke public properties dari kelas lain atau komponen sehingga dapat diakses dari kelas lain yang public juga. Kemudian yaitu yang kedua itu ada inside coupling, yaitu operasi mengacu langsung ke private property yang lainnya dalam kelas yang sama, berasal dari kelas itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada coupling from below, yaitu special class yang mengacu secara langsung ke private properties di superclass. Special class akan memanggil hanya yang private saja yang terdapat pada superclassnya. Yang terakhir ada side class coupling, yaitu kelas mengacu langsung ke private properties yang berada di kelas lain. Tingkatan kelasnya sejajar. Keempat bentuk coupling tersebut memiliki tingkatan dari mulai low hingga full coupling. Untuk memperoleh low coupling biasanya menggunakan offset coupling dan menghindari sideways coupling. Dengan menggunakan kelas membuatnya mungkin mempertahankan enkapsulasi yang mengurangi coupling. Berikut merupakan penjabaran hubungan antar kelas diagram yang terdapat dalam sistem Iris berdasarkan couplingnya. Yang pertama yaitu kelas users, kelas Satgas PPKS, kelas klien, admin, dan psikolog. Dalam sistem Iris, sistem analis membagi users menjadi 4 bagian, yaitu Satgas PPKS, klien, admin, dan psikolog, sehingga kelas users dengan kelas Satgas PPKS, klien, admin, dan psikolog memiliki coupling from below karena Satgas PPKS, klien, admin, dan psikolog mengakses private properties dari superclass yaitu kelas users. Berikutnya pada gambar atas sebelah kiri yaitu terdapat hubungan antara kelas Satgas PPKS, staf edukasi, dan staf perlindungan hukum. Dalam sistem Iris, sistem analis membagi Satgas PPKS menjadi 2 bagian yaitu staf edukasi dan staf perlindungan hukum. Sehingga kelas Satgas PPKS dengan kelas staf edukasi dan perlindungan hukum memiliki coupling from below karena staf edukasi dan staf perlindungan hukum mengakses private properties pada superclass yaitu kelas Satgas PPKS. Berikutnya pada gambar bagian di bawahnya yaitu terdapat hubungan antara kelas staf perlindungan hukum dan kelas form pelaporan. Antara kelas staf perlindungan hukum dengan form pelaporan memiliki offset coupling karena kelas form pelaporan mengacu kepada public attribute yang ada pada kelas staf perlindungan hukum, yaitu ID staf perlindungan hukum. Staf perlindungan hukum dapat mengakses form pelaporan dengan menggunakan atribut tersebut dan meninjau serta memproses laporan dari korban sehingga ID staf perlindungan hukum berhubungan dengan kelas form pelaporan. Berikutnya pada gambar atas sebelah kanan yaitu terdapat hubungan antara kelas staf edukasi dan kelas education. Antara kelas staf edukasi dengan kelas education yaitu memiliki hubungan yaitu berupa offset coupling karena kelas education mengacu kepada public attribute yang ada pada kelas staf edukasi yaitu ID staf edukasi. Staf edukasi akan membuat, mengelola, dan mengupdate konten edukasi yang ada pada Iris sehingga ID staf edukasi berhubungan dengan kelas education. Berikutnya pada gambar sebagian kanan di bawahnya yaitu terdapat hubungan antara kelas psikolog dengan kelas curhatin. Antara kelas psikolog dengan kelas curhatin memiliki offset coupling karena kelas curhatin mengacu kepada public attribute yang ada pada kelas psikolog yaitu ID psikolog. Psikolog akan membalas chat dari klien pada akhirnya sehingga psikolog berhubungan dengan kelas curhatin. Berikutnya pada gambar sebelah kiri yaitu terdapat hubungan antara kelas aplikasi dan kelas fitur. Dalam sistem Iris, sistem analis membagi aplikasi menjadi fitur sehingga kelas aplikasi dengan kelas fitur memiliki coupling from below karena fitur mengakses private properties pada superclass yaitu kelas aplikasi. Berikutnya pada gambar sebelah kanan yaitu terdapat hubungan antara kelas fitur, kelas form pelaporan, education, panic button, curhatin, dan telepon darurat. Dalam sistem Iris, sistem analis membagi fitur menjadi 4 bagian, form pelaporan, education, panic button, curhatin, telepon darurat. Sehingga kelas fitur dengan kelas form pelaporan, education, panic button, curhatin, telepon darurat memiliki covering from below. Karena form pelaporan, education, panic button, curhatin, telepon darurat mengakses private properties pada superclass itu kelas fitur. Berikutnya pada gambar bagian atas sebelah kiri yaitu terdapat hubungan antara kelas klien dan kelas form pelaporan. Kelas klien dan kelas form pelaporan memiliki outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas form pelaporan mengacu langsung ke public properties dari kelas klien yaitu ID laporan sehingga klien dapat
mengakses form pelaporan dengan menggunakan atribut tersebut untuk mengisi form pelaporan dan melaporkan kasus kekerasan seksual. Berikutnya pada gambar kiri sebelah bawah terdapat hubungan antara kelas klien dan kelas curatin. Kelas klien dan kelas curatin memiliki offset coupling karena atribut yang terdapat pada kelas curatin mengacu langsung ke public properties dari kelas klien, yaitu ID chat, sehingga klien dapat mengakses curatin dengan menggunakan atribut tersebut untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Pada gambar bagian atas sebelah kiri kanan, yaitu dalam hubungan antara kelas klien dan kelas education. Kelas klien dan kelas education memiliki offset coupling karena atribut yang terdapat pada kelas education mengacu langsung ke public properties dari kelas klien, yaitu ID konten edukasi, sehingga klien dapat mengakses education dengan menggunakan atribut tersebut untuk melihat dan memperoleh informasi dari konten edukasi. Berikutnya pada gambar sebelah kanan bagian bawah itu terdapat hubungan antara kelas klien dan kelas telepon darurat. Hubungan coupling antara kelas klien dan kelas telepon darurat pada kelas diagram di atas menggunakan offset coupling. Hal ini disebabkan klien dapat mengakses dan menghubungi nomor telepon darurat pada kelas kontak. Atribut yang ada pada kelas telepon darurat tersebut merupakan public attribute yang dimana atribut mereka dapat diakses oleh kelas lainnya yang berhubungan. Berikutnya pada gambar bagian atas itu terdapat hubungan antara kelas klien dan kelas panic button. Hubungan coupling antara kelas klien dengan kelas panic button pada kelas diagram di atas menggunakan offset coupling. Hal ini disebabkan klien dapat melindungi diri dari pelaku dan meminta bantuan. Atribut yang ada pada kelas panic button merupakan public atribut yang mana atribut mereka dapat diakses oleh kelas lainnya yang berhubungan. Berikutnya pada gambar bagian bawah itu terdapat hubungan antara kelas klien, satgas PKS, admin, dan psikolog. Antara kelas klien dengan kelas satgas PKS, admin, dan psikolog memiliki sideways coupling karena atribut yang ada pada satgas PKS, admin, dan psikolog merupakan atribut atribut yang hanya dapat diakses oleh kelas klien, dan ketiganya merupakan superclass dari kelas user sehingga tingkatan kelasnya sejajar. Ya, berikutnya kita masuk ke cohesion, yaitu cohesion mengungkapkan bahwa kelas atau komponen merupakan keseluruhan dengan hubungan penting antara bagian-bagian itu sendiri. Cohesion adalah sebuah ukuran dari seberapa baik kelas atau komponen diikat bersama-sama. Apabila hubungan di dalam kelas tersebut baik, maka dapat dikatakan kohesinya bagus. Cohesion adalah positive property yang harus dikejar dalam desain kelas dan komponen. Dalam komponen, cohesion adalah refleksi dari hubungan antara kelas konstituen. Ciri-ciri komponen cohesion antara lain yang pertama, kelas komponen secara konseptual terkait. Yang kedua, hubungan struktural antara kelas dan utama, yaitu generalisasi dan agregasi. Yang ketiga, kunci operasi-operasi dapat dilakukan dalam komponen. Berikut merupakan penjabaran hubungan antara atribut dalam superclass dan subclass yang terdapat dalam sistem ARS berdasarkan cohesion-nya. Yaitu pada gambar di bawah, yaitu terdapat hubungan antara kelas satgas PKS, klien, admin, dan psikolog. Tingkat cohesion yang ada pada kelas klien, satgas PKS, admin, dan psikolog dapat dikategorikan memiliki cohesion yang baik. Hal tersebut disebabkan sudah dilakukan pemisahan kelas bagi klien, satgas PPKS, admin, dan psikolog, sehingga pada saat dilakukan sebuah query untuk pengambilan data yang diambil atau didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang mana data tersebut pada kelas data yang dapat tidak berlebihan. Berikut merupakan kelas diagram keseluruhan dari sistem ARS setelah direvisi, yaitu terdapat penambahan histori pelaporan pada klien, yang mana klien dapat mengakses histori pelaporan setelah mengisi laporan. Ya, kemudian berikutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, dibutuhkan sebuah sarana berupa sistem yang dapat menjembatani korban dengan semua pihak, yang dapat memberikan bantuan baik bantuan sosial, hukum, hingga mental. Maka atas alasan tersebut kami merancang sistem yang dapat memberikan asistensi kepada korban kekerasan seksual sebagai user klien. Sistem aplikasi IRIS dirancang dengan harapan dan tujuan agar klien dapat memiliki rasa aman dimanapun dirinya berada, karena klien dapat menjangkau semua orang yang dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan pasca
tindakan kekerasan seksual. Perancangan sistem aplikasi Iris dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap analisa masalah hingga pembuatan model mulai sistem berupa user interface aplikasi. Dalam perancangannya, sistem aplikasi Iris terfokus pada penyediaan fitur untuk membantu proses pencegahan dan penanganan pasca tindakan kekerasan seksual secara online. Fitur-fitur aplikasi Iris didukung dengan adanya keinginan kami agar klien dapat melakukan panggilan darurat ke nomor kontak yang dipercaya saat berada dalam kondisi berbahaya. Psikolog profesional turut dikumpulkan oleh Iris untuk membantu klien berkonsultasi secara gratis. Klien juga dapat memiliki bukti untuk menuntut keadilannya melalui fitur rekaman foto dan video otomatis. Di akhir kata, sistem aplikasi Iris kami titik beratkan untuk melayani user klien di kawasan Tangerang yang mana sistem ini telah kami analisa dan rancang memenuhi syarat dan kebutuhan sistem. Beberapa aktor yang memiliki keterkaitan pada sistemnya yaitu user, klien, dan psikolog, lembaga penegak hukum, dan administrator database yang akan menjadi pemain kunci dalam hidupnya sistem aplikasi Iris. Dengan adanya rancangan sistem berbasis OOAD ini diharapkan dapat membantu tim developer aplikasi dan untuk memahami secara teknis dan non-teknis dari sistem yang akan dikembangkan. Ya, berdasarkan hasil dari perancangan sistem aplikasi Iris yang telah dilakukan, maka sangatlah kami sarankan untuk selalu ada pembaruan fungsi dan fitur yang disesuaikan dengan berkembangnya kebutuhan user di klien di masa depan. Ya, berikutnya yaitu terdapat user interface dari aplikasi Iris pada QR code di bawah ini, di gambar ini atau di link di bawah QR code. Sekian presentasi dari kami, grup B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.